Sesaat lagi, Metro Pagi Prime Time bersama Valerie Budianto. Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Israel menyerang pinggiran kota Beirut, Lebanon untuk menargetkan apa yang mereka sebut sebagai produksi pesawat tirawak milik Hizbullah. Ratusan pekerja di situs arkeologi di wilayah Cusco, Peru melakukan protes menuntut upah yang lebih baik. Lebih dari 800 pekerja dari berbagai situs. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Tetaplah bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Metro Pagi Prime Time edisi Jumat 6 Juni 2025 bersama saya Valerie Budianto. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam datang. Inilah Metro Pagi Prime Time selengkapnya. Aksi pencurian yang meresahkan warga yang terjadi di sebuah masjid di wilayah Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi berhasil terekam CCTV. Selengkapnya dalam kilas kriminal berikut ini. Personil Satuan Narkoba Polres Asahan melepaskan beberapa kali tembakan ke udara karena tersangka mencoba melepaskan diri saat dikejar oleh petugas. Seorang ketua partai politik di Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Ia diduga terlibat dalam bisnis hiburan malam yang menyediakan layanan tari striptis di salah satu tempat karaoke di Kota Semarang. Satreskrim Polres Piringsewu Lampung menggerebek rumah praktik klinik kecantikan ilegal yang beroperasi selama 2 tahun di Kecamatan Piringsewu, Kabupaten Piringsewu, Lampung. Ratusan barang bukti berhasil diamankan oleh petugas. Polisi kembali memeriksa saksi kasus penggantian plat mobil penabrak mahasiswa UGM, Argo Eriko Avandi. Setelah memeriksa 3 saksi yang diduga mengganti plat F ke B, polisi kini meminta keterangan 4 saksi lainnya. Total sudah ada 7 saksi yang diperiksa. Jenazah 2 warga sipil korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KHB di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan dipulangkan ke rumah duka di Purwakarta, Jawa Barat. Tangis Wadison Pasaribu yang meratapi kematian istrinya Petri Sihombing di Serang, Banten ternyata palsu. Wadison merekayasa pembunuhan istrinya seolah-olah terjadi perampokan. Ia tega membunuh istrinya lantaran ada wanita idaman lain. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jakarta Barat. Api diduga berasal dari sebuah pabrik lilin. Selengkapnya dalam kilas peristiwa berikut ini. Usai jeda, Metro Pagi Prime Time akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Di antaranya, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa umat muslim di berbagai wilayah menyambut malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dengan meriah. Pawai obor keliling dilakukan dan mengumandangkan takbir. Ratusan anggota kepolisian dari Polres Muaro Jambi Kamis malam diterjunkan guna mengamankan malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di wilayah. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul di halaman Balai Kota Surakarta. Wapres nobar kualifikasi Piala Dunia 2026. Gibran memberikan semangat kepada Timnas dan menang lagi. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timnas China dengan skor 1-0. Berkat kemenangan itu, skuad Garuda diprediksi naik peringkat di ranking FIFA. Metro Pagi Prime Time akan segera kembali usai jeda dengan informasi lainnya, di antaranya Jemaah Haji Khusus Patuna Travel melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Rangkaian pelaksanaan wukuf berlangsung sejak pukul 11 waktu setempat hingga waktu maghrib. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Arta Graha Peduli GP kembali menyalurkan ratusan hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah ini mencakup kawasan perkotaan, pedesaan hingga wilayah terpencil dan juga rawan bencana. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Metro Pagi Prime Time. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerie Budianto pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.